Tuanku, itu yang Anda katakan. Qin Chen dan Mo Li mengangguk dengan tergesa-gesa. Mereka pasti tidak masuk akal dengan wanita seperti itu. Terutama kamu. Mata Peri Fanyin tertuju pada Qin Chen lagi dan menghela nafas. Ada apa denganku? Qin Chen sedikit bingung dan menatap Kaisar Abadi. Kaisar Abadi buru-buru melirik dan pura-pura tidak melihatnya. Di depan Peri Fanyin, dia tidak bisa menyelamatkan Qin Chen. Hei, Iblis Qin, apakah kamu mengalami hari ini juga? Mo Li diam-diam senang. Melihat ekspresi kempes Qin Chen, dia sangat senang bahkan dia meringkuk di bibirnya. Dengarkan saja Peri Fanyin yang terus mendengus dingin, wajar jika orang ini ingin menjilat gadis Tai Neter. Lagi pula, dengan penampilannya, dia tidak punya banyak pilihan di dunia bawah ini. Tapi kamu tampan, tapi kamu juga pergi. Menyedihkan menjadi bawahan orang lain. Titik petik 2. Senyum di wajah Mo Li tiba-tiba membeku. Petik 2. Ahem, Peri Fanyin, jangan bicarakan mereka lagi. Untungnya, Yang Abadi Kaisar akhirnya tidak tahan lagi, dan buru-buru datang untuk menyelamatkan, alasan mengapa mereka berdua setuju untuk menawarkan Tai Yin Mingnu, selain keinginan mereka sendiri, juga ingin menyelesaikan beberapa masalah untukku. Kaisar Abadi tersenyum pahit dan berkata, kamu juga telah melihat bahwa permaisuri telah pergi. Setelah pergi, sekarang ada banyak bahaya di dunia bawah. Para pembunuh dari masyarakat burung hantu-hantu bahkan mengintai di wilayah permaisuri, dan bahkan langsung menyergapku. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kedamaian lagi di Gunung Guiming. Mungkin suatu hari nanti, para pembunuh dari masyarakat burung hantu-hantu bahkan akan datang langsung ke Gunung Guiming untuk menyerang saya. Petik 2. Jika keduanya di antara mereka dapat disukai oleh Tai Yin Mingnu, saya akan memiliki pendukung di Gunung Guiming, setidaknya ketika saya menghadapi bahaya di masa depan, tidak ada yang peduli lagi. Kaisar Abadi menghela nafas berulang kali. Ketika Peri Fanyin mendengar ini, dia melirik ke arah Kaisar Abadi, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Memang benar, jika dia tidak datang sebelumnya, Kaisar Abadi pasti sudah mati, tetapi dia akan berada dalam bahaya, dan setidaknya dua bawahannya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Memikirkan hal ini, Peri Fanyin berhenti mengatakan apapun dan terbang ke depan. Qin Chen dan rombongannya segera menyusul. Kali ini, semua orang tidak menghadapi penyergapan lagi, setelah setengah hari berdengung. Tiba-tiba, semua orang merasakan kekuatan tak terlihat menyapu, dan aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Lautan bencana abadi telah tiba, kata Peri Fanyin dalam hati. Qin Chen bahkan mendongak dan melihat dunia luas langsung muncul di hadapannya. Dunia ini luar biasa megah dan megah, dengan puncak-puncak kuno berwarna hitam pekat melayang di udara, seolah-olah menjaganya. Puncak-puncak ini memancarkan aura yang mencengangkan, dan di setiap puncak terdapat prasasti kuno. Qi, seperti batu luar angkasa, berdiri di angkasa yang luas. Langit di depanmu, dan di antara pegunungan ini, terdapat lautan luas. Lautan ini sebenarnya tergantung di atas langit dunia bawah yang tak berujung, diselimuti oleh kekuatan jalan yang menakutkan. Lautan bencana abadi. Melihat lautan melayang di atas langit yang tak berujung, hampir sejauh mata memandang, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata, dan matanya menunjukkan nostalgia yang tak ada habisnya. Bukan hanya dia, Peri Fanyin juga berhenti saat ini, memandangi lautan luas di langit tak berujung, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Apakah ini lautan bencana abadi? Mo Li juga terkejut. Lautan di atas kepalanya memancarkan aura jalan besar yang tak ada habisnya. Di bawah lautan luas ini, semua orang merasa tertekan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah kekuatan ditekan, pikiran dan tubuh saya terasa sangat kecil, berdengung.
Di dunia yang kacau, Sisi sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan melalui dunia yang kacau, dia bisa dengan jelas melihat lautan bencana abadi di kejauhan. Pada saat ini, asal-usul tubuhnya sepertinya adalah sedikit bergetar, dan itu berbeda dari dunia luar lautan bencana. Abadi membentuk gema yang tak terlihat. Dojo ibuku dulu. Gumam Sisi. Saat dia melihat lautan bencana abadi, dia langsung merasakan rasa keintiman yang kuat di hatinya, seolah-olah lautan bencana abadi di depannya adalah tempat di mana dia bermimpi. Sisi, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan dia kembali ke lautan. Bencana abadi. Merasakan gerakan aneh di dunia yang kacau, kata Qin Chen dalam hati. Namun, bahkan jika dia melihat dari kejauhan, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada segel menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di luar laut bencana abadi. Segel ini memblokir dunia sekitarnya dan membuatnya benar-benar kedap udara. Ayo pergi, kata Peri Fanyin dengan tenang, dan sambil bergoyang, dia langsung naik ke langit, dan Kaisar Abadi segera mengikuti bersama Qin Chen dan Molly. Keciut. Aliran cahaya segera menyapu menuju puncak gunung megah di depan. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke laut bencana abadi? Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya mendekati puncak gunung terdekat di depan mereka, tiba-tiba, beberapa aura menakutkan terbang keluar dari puncak gunung, dan mereka sebenarnya adalah beberapa orang. Kultivator wanita anggun tiba-tiba mengepung Qin Chen dan yang lainnya. Orang-orang ini memancarkan aura yang menakjubkan, dan pemimpinnya adalah tiga transenden, penuh aura hantu, dan mata dinginnya tertuju pada Peri Fanyin dan yang lainnya, dengan sedikit kejahatan. Di belakangnya, beberapa kultivator wanita lainnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa, setidaknya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terpisah di alam dewa yang maha melihat tingkat kedua. Mereka semua mengenakan baju besi dan memegang pisau tajam berwarna hitam pekat yang tampak seperti pedang. Garpu. Mereka tampak sangat heroik. Pembudidaya hantu terkemuka mengerutkan kening dan memandang Peri Fanyin dan yang lainnya. Sebelum mereka dapat berbicara, dia mengangkat alisnya, mengarahkan pisau tajam di tangannya ke beberapa orang, dan segera berteriak, lautan bencana abadi adalah tempat terlarang area di dunia bawah. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Mengapa kalian tidak merekrut beberapa dari mereka? Seperti yang diharapkan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Boom! Aura menakutkan langsung menekan Peri Fanyin dan yang lainnya, dengan niat membunuh yang kuat, seolah-olah Qin Chen dan yang lainnya akan mengambil tindakan tegas jika mereka melakukan kesalahan. Kaisar Abadi buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, jangan gugup, semuanya. Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Aku, Kaisar Abadi, dan kalian semua berada di bawah komando permaisuri saat itu. Kita semua adalah satu keluarga. Sebuah keluarga. Siapa yang bersamamu? Apakah kamu sebuah keluarga? Pemimpin wanita itu berkata dengan nada menghina, jangan dekat-dekat dengan kami, menurutku kamu sedang menyelinap dan pasti ada konspirasi, jadi cepat tangkap aku, dan kita akan membicarakannya saat kita kembali. Bas. Begitu wanita itu mengangkat tangannya, rantai hitam tiba-tiba muncul di kehampaan dan berguling ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Yang mulia, Anda begitu agung. Lautan bencana abadi adalah wilayah permaisuri saat itu. Kapan giliran Anda menjadi sombong? Wajah Peri Fanyin tenggelam. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa tahan lagi. Dia mengangkat tangannya, dan aliran cahaya gelap tiba-tiba muncul. Dia terbang dan menghantam rantai hitam yang menyapu ke arah mereka. Terdengar letupan, dan rantai hitam. Beraninya kamu melawan. Tahan mereka. Wanita terkemuka itu tiba-tiba tampak galak, berteriak dengan marah pada Qin Chen dan yang lainnya, dan bergegas.